Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 12 Juli 2025, Pekan Biasa ke-14 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Regina R. Himawan. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Pencipta, sumber kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru ini. Pada kesempatan ini, di tengah-tengah kesibukan dan pergulatan hidup kami sehari-hari, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Cerahkanlah akal budi kami, supaya sabda-Mu ini bisa kami resapi dan laksanakan dengan sepenuh hati, hingga kami pantas menjadi murid-Mu yang sejati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 49 ayat 29 sampai dengan 32, dilanjutkan bab 50 ayat 15 sampai dengan 26a. Waktu akan meninggal, Yakub berpesan kepada anak-anaknya, "Apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua di ladang Efron, orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, yaitu ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik keluarga. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Di situ pula dikuburkan Ishak bersama Ribka istrinya. Dan di situ juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua di sana telah dibeli dari orang Het." Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas kita sepenuhnya atas segala kejahatan yang telah kita lakukan terhadapnya." Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan, beginilah hendaknya kalian katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Ketika permintaan disampaikan kepadanya, menangislah Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pun datang sendiri-sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Maka janganlah takut,
Aku akan menanggung makanmu dan juga makanan anak-anakmu. Demikianlah Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Ia hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Waktu akan meninggal, berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kalian dan membawa kalian keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kalian. Pada waktu itu, kalian harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian Yusuf meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya, maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali. Bermegahlah dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajah-Nya. Hai orang-orang yang rendah hati, carilah Allah maka hatimu akan hidup kembali. Hai anak cucu Abraham hamba-Nya, hai anak-anak Yakub pilihan-Nya. Dialah Tuhan Allah kita, ketetapan-Nya berlaku di seluruh bumi.
Alleluia, 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 alleluia. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus. Sebab roh Allah ada padamu. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 10 ayat 24 sampai dengan 33. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut terhadap mereka yang memusuhimu. Karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Apa yang kita takuti? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Membaca Injil hari ini, saya teringat dengan serial kartun yang saya sukai waktu kecil. Kartun itu menceritakan tentang seekor anjing penakut yang diberi nama Courage, yang berarti keberanian. Tentu nama ini terdengar seperti ironi dan mungkin hanya lelucon dari si pembuatnya. Namun sesungguhnya anjing ini memang pemberani. Serial kartun ini mengisahkan si anjing yang tinggal bersama pasangan kakek nenek petani di suatu tempat antah berantah
Dan di setiap episodenya, pasangan ini, terutama si nenek, akan diincar atau diganggu oleh entah itu hantu, monster, ataupun tokoh-tokoh jahat lainnya. Dalam kondisi yang kritis, si anjing akan menolong mereka, walau sebenarnya ia sangat takut dengan hantu-hantu itu. Orang banyak berkomentar tentang serial ini bahwa keberanian itu bukanlah ketiadaan rasa takut, tetapi kemampuan seseorang untuk menaklukkan rasa takut itu. Kita mungkin terbiasa mengasosiasikan kata takut sebagai suatu kata negatif. Orang yang memiliki cap penakut biasanya akan dipandang rendah oleh orang sekitarnya. Namun, benarkah rasa takut seburuk itu? Kenyataannya, rasa takut bisa menjadi suatu sinyal bagi manusia untuk berhati-hati supaya jangan sampai bertindak ceroboh yang bisa berakibat fatal entah bagi dirinya sendiri ataupun orang lain. Kita tetap membutuhkan rasa takut dalam hidup, tentu dengan kadar yang tidak berlebihan. Rasa takut membuat kita berencana terlebih dahulu sebelum melakukan suatu tindakan. Namun dalam Injil hari ini dan juga yang sering kita temukan di perikop lain, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya supaya mereka jangan takut. Jadi bagaimana? Kita perlu takut atau tidak? Mungkin kita bisa lebih kritis untuk menanyakan, ketakutan terhadap apa? Ada yang takut terhadap macam-macam hal, walau itu sebenarnya tidak membahayakan secara langsung, misalnya takut pada masa depan, takut ketinggian, takut hewan berbulu, takut kegelapan, dan sebagainya. Takut semacam ini termasuk gangguan kecemasan yang bersifat patologis, yang tidak termasuk dalam kategori takut yang sedang kita bicarakan. Perkataan Yesus dalam bacaan Injil hari ini tentang rasa takut terasa lebih esensial bagi kita sebagai makhluk yang diberi kemampuan berpikir, mampu memilih yang baik dari yang tidak baik, yang benar dari yang tidak benar. Tidak jarang manusia masa kini banyak yang takut pada kebenaran, berusaha menyembunyikan kebenaran dengan segala cara. Bahkan bukan tidak mungkin orang yang lebih berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Yesus menegaskan, janganlah takut kepada mereka yang membunuh badan, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi, keberanian bukanlah lawan dari ketakutan, melainkan kemampuan untuk melawan rasa takut itu sendiri. Perasaan takut adalah suatu hal normal yang muncul dari dalam diri semua orang. Itu bukan perkara yang memalukan. Ketakutan menjadi memalukan kalau seseorang oleh karena perasaannya itu tidak melakukan hal yang benar atau yang seharusnya ia lakukan. Perkataan Yesus supaya kita jangan takut adalah agar kita terus bergerak maju dalam misi hidup kita tanpa digoyahkan oleh segala kesulitan yang kita hadapi. Yesus meyakinkan para murid dan kita sendiri bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan merawat kita sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan. Di sini ketakutan berhubungan erat dengan kepercayaan kita pada penyertaannya. Hal ini diingatkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang karena ketakutan terhadap dosa masa lalunya, mereka mencoba mengarang pesan Yakub ayah mereka untuk mengampuni saudara-saudaranya yang bersedia menjadi budaknya. Tetapi Yusuf dengan bijak menyatakan, janganlah takut, sebab aku bukan pengganti Allah. Memang kalian telah membuat rencana yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mengubahnya menjadi kebaikan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya secara total, bahkan memberi visi akan masa depan mereka sebelum ia meninggal. Visi akan masa depan memang perlu terarah dan dijadikan pegangan. Visi itu bisa jadi terasa absurd jika saya melanjutkan sedikit lagi cerita tentang anjing dan tuannya itu. Visinya adalah hidup dengan baik bersama tuannya. Maka motivasinya adalah menolong tuannya apapun yang terjadi untuk memastikan dia dan tuannya dalam keadaan baik. Maka dalam salah satu episode di mana ketika tempat tinggal si tuan hancur, tapi akhirnya ia berhasil mengalahkan musuhnya, mereka duduk bersama di kursi goyang dengan bahagia, tanpa mempedulikan kondisi rumah mereka. Tentu ini adalah film kartun dan adegan itu terlihat seperti komedi. Tetapi ini bisa menjadi gambaran bagi kita bahwa melawan rasa takut untuk perjuangan misi hidup yang benar seringkali membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan, bahkan dalam sudut pandang tertentu terlihat menyengsarakan. Maka dalam Injil hari ini, Yesus bukan saja menguatkan kita supaya jangan takut, tetapi juga mengingatkan kita bahwa perjalanan misi kita sebagai murid-Nya tidak akan mudah. Akan banyak kesulitan dan tantangan, entah dari luar ataupun dari dalam diri kita sendiri. Namun, terus maju dan terus berpengharapan dalam Tuhan, itulah yang akan menjadikan kita sebagai murid-Nya yang sejati. Pada saat itu, kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada kondisi duniawi, melainkan hanya pada kehadiran Tuhan dalam hidup kita, seperti si anjing penakut yang merasa nyaman asal bersama dengan tuannya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah Sang Kebenaran Sejati. Berilah kepada kami kemampuan untuk menangkap kebenaran-Mu dan menyuarakannya. Janganlah segala keraguan ataupun ketakutan kami menjadi penghalang bagi kami menjalankan perintah-Mu. Kuatkanlah dan tuntunlah kami dalam melaksanakan misi hidup kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.